Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dari kelas 1 AM Manajemen Pendidikan Islam dengan NPM 2111030051. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang maqasid syariah. Dalam kitab Al-Ijtihad Al-Maqasidi, karya Profesor Dr. Nuruddin bin Muhtar Al-Khodimi mengatakan bahwa secara lughawi maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid di sini adalah bentuk jamak dari maksud. Sedangkan syariah secara bahasa adalah jalan menuju sumber air, atau jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Dalam 7 karyanya, Al-Muwafaqat Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqasid al-syariah. Kata-kata ini ialah maqasid al-syariah, al-maqasid al-syai'ah, fil al-syariah, dan maqasid min syar'i al-hukum. Di lain sisi, menurut Al-Syatibi, sebagai yang kami kutip dari ungkapannya, sesungguhnya syariat itu bertujuan dan mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk maqasid syariah. Menurut Imam Al-Syatibi, ada 5 bentuk maqasid syariah. 5 bentuk ini disebut juga sebagai 5 prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Masing-masing bentuk ini memiliki 2 pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi adam atau pencegahan. Selanjutnya, yang pertama ada maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah ini melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh atau berhak memeluk agama apapun. Selanjutnya, ada bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa ini merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Selanjutnya, ada bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah ini dipergunakan untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Selanjutnya ada maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah ini dipergunakan untuk melindungi harta atau menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki harta kekayaan, baik benda ataupun yang lainnya, dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah ini dipergunakan untuk melindungi keturunan. Maka dari itu, di dalam hal ini zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomis, dan sosial. Kehujahan maqasid syariah. Semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran dan Sunnahnya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah dan tujuan, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, "Dan tidaklah kamu mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam." Selanjutnya ada metode ijtihad atau penetapan hukum maqasid syariah. Yang pertama ada qiyas. Secara bahasa, qiyas berarti mengukur, menyamakan, dan menghimpun atau ukuran, skala bandingan, dan analogi. Adapun pengertian qiyas secara istilah adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, disebabkan kesatuan atau ilat hukum antara keduanya. 36 qiyas sebagai metode ijtihad dipakai hampir semua mazhab, walaupun pemakaiannya dalam intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, qiyas termasuk dalam kategori dalil yang muttafaqun alaih atau disepakati setelah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Selanjutnya ada marsalah mursalah.
Mayoritas ulama ahli fikih menerima metode masalah al-mursalah karena tujuan masalah adalah menarik manfaat, menghindarkan bahaya, dan memelihara tujuan hukum Islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Saddu Zar'iyah. Secara etimologi, Saddu Zar'iyah terdiri dari dua kata, yaitu saddu yang artinya menutup, menghalangi, sedangkan Zar'iyah artinya jalan yang membawa kepada sesuatu. Secara hissi atau maknawi, baik atau buruk. Baiklah, dari semua penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh atau sebagian hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Maqasid merupakan sebuah gerakan pembaharuan metodologi istinbat dan metode berijtihad dalam usul fikih. Menurut Nuruddin Mukhtar Al-Khodimi, untuk kemudian maqasid syariah dianggap penting untuk segera dijadikan sebuah disiplin ilmu mandiri dan terpisah dari usul fikih. Maqasid al-syariah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang sejajar dengan usul fikih tidak lagi menjadi sub atau bab dalam usul fikih secara substansial atau independen. Konsep maqasid adalah kebutuhan yang urgent bagi kalangan ulama dalam istinbat hukum demi terpecahkannya persoalan kontemporer. Sekian penjelasan dari saya tentang maqasid al-syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.